Buat kalian yang belum tahu apa itu olimat sama perbedaannya sama bidang-bidang lain, secara general olimat itu lumayan berbeda dibandingin dengan bidang-bidang olim lain. Kalau di bidang lain, kita butuh banyak hafalin banyak materi buat mengerjakan soal. Nah, contohnya di biologi. Kalau di biologi, kalian butuh ngafalin organ-organ yang ada di tubuh manusia. Nah, kalau olimat itu beda. Jadi di olimat hafalannya jauh lebih sedikit daripada bidang lain. Tapi kalian butuh logika yang cukup kuat untuk mengerjakan soal. Nah, kalau kalian masih bingung mau ikut bidang olim apa, kalian bisa coba untuk ikut olimat terlebih dahulu. Soalnya, kata salah satu pengajar olimat, kalian akan sadar lebih cepat cocok atau enggaknya sama bidang olimat dibandingin kalau kalian coba-coba di bidang olim lain terlebih dahulu. Soal Olimpiade Matematika itu unik, karena kadang-kadang soal yang kelihatannya simpel justru bisa menghabiskan waktu 1 jam atau bahkan seharian. Dan soal-soal yang kelihatannya sangat rumit, di luar dugaan memiliki solusi yang simpel. Dan meskipun materi dan hafalannya tidak banyak, soal yang dapat dibuat berdasarkan materi itu sangat banyak. Bukan hanya dengan ganti-ganti angka, soalnya bisa berbeda jauh, tetapi bisa diselesaikan menggunakan teknik yang sama. Dan kadang-kadang soal yang kelihatannya seperti soal aljabar, solusinya bisa menggunakan geometri dan lain-lainnya. Jadi kita perlu banyak latihan dan menjadi kreatif dalam mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Oke, jadi olimat tuh soalnya kurang lebih bisa dibagi ke dalam 4 bidang. Pertama itu ada aljabar. Aljabar itu ya kayak lu ngebuktiin persamaan atau pertidaksamaan di bilangan real atau bilangan real ya. Nah, kedua itu ada yang namanya kombinatorika. Kombinatorika ini sih yang gue paling suka ya. Kombin tuh biasanya lu lebih ke ya mirip-mirip puzzle gitu lah. Jadi menurut gue lu bisa ngerjain tanpa nyakar gitu kadang-kadang. Jadi lebih ya seru lah ya. Nah, ketiga itu ada yang gue paling gak suka, namanya geometri. Geometri ini berhubungannya sama gambar lah ya. Suruh ngebuktiin titik-titik segaris atau garis-garis berpotongan atau gimana gitu. Nah, yang terakhir ini ada namanya number theory. Number theory ini kayak aljabar tapi di bilangan bulat positif. Kadang-kadang ada beberapa fungsi-fungsi yang lain yang berbeda, tapi ya generalnya kurang lebih sih olimat itu juga sih. Olimat sih gitu soalnya ya. Kadang-kadang juga bisa ada soal yang harus ngerjainnya agak campuran di antara beberapa bidang, tapi ya kurang lebih gitulah. Pastinya kalian penasaran dong siapa sih pengajar Olimpiade Matematika? Nah, pengajarnya tuh keren-keren banget guys. Jadi pengajar yang pertama namanya Beniong, biasa dipanggil Kaben. Kaben punya pengalaman yang cukup panjang di BC. Dia udah mulai ngajar di BC sejak angkatan yang pertama. Selain jadi guru BC, Kaben juga ngajar di Universitas Parahyangan sebagai dosen. Jadi kalau kalian ikut Olimpiade Matematika, kalian bakal diajar sama dosen. Keren kan? Nah, Kaben bakal ngajar Olimpiade Matematika untuk kelas 10 dan juga kelas 11. Kalau pengajar yang kedua namanya Ajat Adriansyah, biasa dipanggil Kak Ajat. Kak Ajat punya pengalaman yang banyak dalam ngajar Olimpiade. Di luar BC, Kak Ajat juga ngajar banyak anak-anak Olimpiade Matematika lainnya. Selain itu, Kak Ajat juga jago banget dalam ngerjain soal-soal pada bidang kombinatorika. Tapi berbeda dari Kaben, Kak Ajat harusnya baru ngajar Olimpiade Matematika saat kalian udah kelas 11.